Mafia minyak goreng terkuak, mendak terenganga, Presiden reshuffle kabinet. Masih segar tentunya diingatan kita bagaimana berapi-apinya seorang Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk berjanji mengungkap ke publik siapa mafia minyak goreng yang mengakibatkan harga minyak goreng melambung tinggi dan langka di pasaran. Walau agak telat sebulan, akhirnya janji itu terpenuhi dan dalang atau pelaku yang dijanjikan mendak itu tak jauh-jauh dari lingkaran kementerian yang dia pimpin. 1 bulan juga waktu yang dibutuhkan untuk memproses ucapan mendak tersebut bahwa ada oknum-oknum mafia minyak goreng, dan hasilnya Kejaksaan Agung telah mengumumkan 4 orang mafia minyak goreng jadi tersangka, dan salah satu mafianya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Dirjen Daklu Kemendak, Indra Sari Wisnuwardana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi minyak goreng. Dia dijerat bersama dengan 3 orang lain dari pihak swasta, adalah Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group Stanley M.A., General Manager PT Musim Mas Togar Sitanggang, dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia Perlindungan Tumanggor. Terbongkar sudah bagaimana permainan ngeri, permainan tingkat dewa yang dimainkan oleh oknum-oknum ini yang membuat masyarakat menderita dengan melambung tingginya harga minyak goreng hingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng di pasaran. Permainan mengerikan itu adalah kong kali kong atau terjalinnya persekongkolan antara mafia yang melibatkan Dirjen Kemendak Luar Negeri, di mana pejabat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indra Sari Wisnuwardana menerbitkan persetujuan ekspor CPO dan produk turunannya. Persetujuan itu diberikan kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas. Padahal saat minyak goreng langka dan tinggi pada akhir tahun 2021, Kemendak menetapkan kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO, Domestic Price Obligation atau DPO, serta harga eceran tertinggi atau HET. Namun, ternyata aturan itu tidak berjalan semestinya. Perusahaan CPO di atas tidak memenuhi ketentuan DMO untuk dalam negeri sebesar 20% dan menjualnya sesuai harga DPO. Akibat pemufakatan jahat antara Dirjen Kemendak Luar Negeri yang diwakili oleh Indra Sari Wisnuwardana dengan pihak pengusaha, mengakibatkan rakyat dari Sabang hingga Merauke merasakan kelangkaan minyak goreng, dan melambungkan harga minyak goreng mengakibatkan rakyat menderita tiada tara. Harga kerupuk naik 100%, gorengan juga naik 75%, dan semua jenis gorengan naik. Itu semua gara-gara minyak goreng naik 100%. Kenaikan harga minyak goreng memicu inflasi tinggi, hampir semua barang kebutuhan pokok merangkak naik, dan sekali lagi rakyat yang menjadi sasaran penderitaan, lagi-lagi imbas dari pemufakatan jahat dari para pengusaha dengan pemerintah yang diwakili oleh IWW, membuat rakyat menderita akibat kelangkaan minyak goreng serta melambungnya harga minyak goreng. Jelasnya, terbongkarnya mafia minyak goreng ini jadi tamparan keras bagi Kementerian Perdagangan karena mendak selama ini berkoar-koar mafia minyak goreng. Mafia yang dimaksud dalangnya ada di kementerian yang dia pimpin. Ibaratnya nih, orang teriak maling, tapi malingnya itu serumah dengan orang yang teriak maling. Jadi belum tentu maling teriak maling karena Menteri M. Lutfi tak mengetahui secara detail tipe-tipe atau sifat para bawahannya. Apalagi mungkin lingkup ruang kerja Menteri Perdagangan luas sehingga M. Lutfi tak memeriksa detail semua bawahannya. Ini sih asumsi, biar faktanya yang akan berbicara. Karena pastinya IWW ketika ditanyai di persidangan pasti akan buka suara siapa saja aktor-aktor lain di Kementerian Perdagangan yang bermain, karena namanya mafia pasti punya jaringan luas. Jadi, jika Presiden Jokowi pada akhirnya kembali mereshuffle mendak M. Lutfi dari kursi menteri, maka publik tidaklah terlalu terkejut. Lutfi tidaklah cukup hanya bereaksi menganga
terbengong-bengong hingga terbengung-bangong. Ia tidak boleh dibiarkan terus menganga karena dirjennya sendiri adalah salah satu mafia minyak goreng yang ikut menggoreng minyak goreng. Ternyata mafia minyak goreng selama ini ada di jajaran pejabat Kemendak. Atau mungkinkah seperti judul lagu Stinky, Menteri Perdagangan sendiri ikut tersandung di minyak goreng? Kita tunggu aksi selanjutnya dari Kejagung. Artikel ini ditulis oleh Mr. Naibaho di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.